siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam, Mbak Saudara. Bertemu kembali dengan saya Petra Dev Pati Peluhi dalam pembacaan firman Tuhan. Saya berharap saudara ada dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Tapi sebelum kita membaca, kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat mengasihi dan memperhatikan kami semua. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu sepanjang hari-hari yang sudah lalu. Dan kami berdoa malam hari ini sebelum kami membaca firman-Mu. Kami minta penyertaan-Mu Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus menyiapkan kami untuk menerima firman-Mu malam hari ini. Dan biar firman-Mu bukan cuma menjadi satu wacana yang baru, tetapi betul-betul bisa merubah kehidupan kami. Kami menyerahkan pembacaan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai pembacaan malam hari ini. Amin. Kita akan membaca dari kitab Kitab Hakim-Hakim pasal yang 11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-40. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai daerah Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya, laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yeftah, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Ayat yang ke-40,
bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Saudara, kalau kita ingat pembacaan yang kemarin, Tuhan telah menyertai Yefta dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta. Lalu hari ini pembacaan dibuka dengan lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Saudara, kita harus mengerti bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah 75%, tidak pernah 50%, tidak pernah 80%, tidak pernah 90%. Penyertaan Tuhan pasti maksimal dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan pasti Dia tepati. Yefta tiba-tiba diliputi oleh keraguan pada saat dia hendak menghadapi Bani Amon. Seperti kita pada umumnya. Pada saat berhadapan dengan masalah, kita lupa bahwa penyertaan Tuhan itu maksimal. Kita lupa bahwa Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya. Ini adalah problem kita manusia. Apa yang Yefta alami seringkali juga kita alami. Kita meragukan Tuhan. Yefta meragukan Tuhan. Sehingga Yefta seolah-olah ingin menyogok Tuhan. Dia bernazar supaya Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, saya percaya bahwa tidak bernazar pun Yefta pasti mengalami kemenangan terhadap Bani Amon. Karena roh Tuhan ada padanya dan Tuhan menyertai dia. Pasti Tuhan menepati janjinya. Pasti Tuhan dalam penyertaannya maksimal 100%. Tidak pernah Tuhan setengah-setengah, nggak pernah. Kurang dari nggak pernah. Tetapi Yefta punya masalah. Keraguan-raguan. Kita sering punya masalah. Tuhan tidak pernah tidak menyertai 100%. Tapi kita seringkali meragukan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita maksimal. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Sehingga kita tidak membuka mulut kita untuk bernazar dan akhirnya menjadi masalah bagi kita. Baik, itulah yang saya dapat dari pembacaan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pembacaan malam hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Engkau selalu maksimal, penyertaan-Mu selalu maksimal dalam kehidupan kami. Engkau selalu menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk membangun kepercayaan kepada Engkau. Jangan biarkan kami meragukan Engkau, Tuhan. Biar kami terus bisa percaya terhadap semua janji-janji-Mu. Biar kami terus bisa percaya terhadap penyertaan-Mu yang selalu maksimal dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus beroleh kemenangan demi kemenangan. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Seperti Yefta. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Biar apa yang kami baca malam hari ini betul-betul merubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah saudara, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan itu selalu maksimal dan Tuhan selalu menepati janjinya. Semangat karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang